Ya, minggu yang cerah buat para kriptomania ini guys. Lihat, Jil ini tiba-tiba masuk ke top volume kita. Ini ada apa dengan Jilika? Ini tiba-tiba ada balok besar ya. Jam 8 pagi tadi. Ini kita tidak tahu nih, Jilika ternyata di pump guys ya. Dan BTC juga ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Alitas dan Jil ini menjadi top volume, bahkan kenaikan tertinggi untuk hari ini 24 jam ini ya. Disusul JRX juga, Signa juga, IOST. Bahkan koin favorit saya ini hanya AXS dan AOA yang merah gitu, walaupun asik ya seperti biasa. Saat koin yang lain naik, asik ini tetap standby di situ saja gitu ya. Nah, kita melihat Algorand juga naik, Jilika naik semua. Bahkan Bitcoin kita ini berada di 44.000 ya. Per hari ini saja dia masih di sekitaran 44.000 gitu ya. Ini masih dalam tren bullish, tidak ada indikasi ingin kembali bearish dulu ya, karena biasanya akhir pekan ini ya, ini sudah menjadi ciri khasnya sekarang pasar kripto kita sedang hijau. Nah, kita saat ini melihat di coin market cap kita untuk keseluruhan ini, Bitcoin ini naik nggak sampai 1% ya. Kalau Ethereum ini wow, ini sudah 45 juta ya. XRP juga naik menjadi 12.000 dan Cardano guys, lihat ini masih bertahan di 16 ribuan. Dogecoin sudah kembali ke 2000. Shiba Inu juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar. Nah, ini lihat Polygon Matic. Nah, kita akan lihat dulu Polygon Matic ya. Saat ini kalau kita lihat Polygon Matic ini per minggunya kita sudah naik 6% ya. Untuk hari ini saja dia sudah mengalami kenaikan 2%. Nah, ini selain Cardano, Polygon Matic ini juga satu koin yang menurut saya layak dikoleksi ya. Karena apa? Nah, karena ya Polygon ini ya coming soon itu akan meluncurkan daftar pembakaran dan token seluler ya. Jadi menurut Polygon, fitur baru untuk paket dompetnya terinspirasi oleh umpan balik dan saran dari komunitasnya gitu. Bahkan sudah di-tweet kemarin akan adanya pembakaran gitu ya. Nah, pembakaran konsul untuk aplikasi seluler gitu. Nah, ini membakar token Matic adalah cara luar biasa untuk membantu berkontribusi pada ekosistem Matic. Dan menurut perkiraan kami dapat membakar sekitar 0,27% dari total pasokan per tahun. Wow, ini guys. Nah, ini artinya kalau ada pembakaran Matic ini ya, dia akan mengurangi supply dari Matic tersebut, maka dia akan semakin langka. Bahkan ini diperkirakan ini Matic ini bisa mencapai $2 dengan dua produk baru yang dirilis. Ya, Polygon Network ini adalah cryptocurrency baru yang bekerja pada platform blockchain skalabilitas. Nah, token aslinya Matic walaupun token Ethereum ya yang mendukung Polygon. Nah, ini salah satu token Ethereum yang mendukung Polygon juga, walaupun Polygon itu memiliki jaringan sendiri, tapi memang Polygon memiliki fundamental yang kuat sehingga menarik investor untuk menggunakan Polygon. Walaupun ya sempat pernah naik itu ke 44.000 atau hampir berapa kemarin ya, 40 ribuan ya kalau tidak salah saya. Tetapi saat ini memang Matic ini sedang dalam fase bearish kemarinnya. Ya wajar saja, hampir semua aset kripto kita dalam keadaan bearish. Nah, ini apakah bisa membantu Matic ini akan kembali ke harga tertingginya? Ya, saya rasa bisa. Apalagi untuk bulan April ini, kalau kita lihat tahun lalu itu para aset kripto sedang naik-naiknya gitu ya. Ini sudah di penghujung Maret dan saat ini juga kita dalam fase bullish gitu. Nah, ini lihat ya, jaringan chain yang ada di kripto itu, Polygon itu menduduki peringkat ketiga ya setelah Binance Smart Chain dan Ethereum. Nah, ini kenapa Matic ini menjadi menarik untuk kita bahas gitu. Jadi buat kalian yang punya token Matic, harusnya jangan khawatir kalau kalian belum tersusul, karena ini Matic itu biasanya mengikuti arah Ethereum gitu, karena dia token lapis 2-nya Ethereum. Lalu kita lihat juga ini guys, Dogecoin. Nah, Dogecoin ini per minggunya ini walaupun tidak terlalu naik signifikan, tetapi ini sudah lumayan 10% gitu. Per 24 jamnya ini ada batang besar juga. Ini Doge sudah muncul lagi ke permukaan. Kita tidak tahu apa sentimen positifnya. Tapi ya, nah ini. Nah, jadi ada
Nah ini ada 30 miliar Doge ditransaksikan untuk menghasilkan volume 4. Wah nih guys, ternyata ada pausnya, paus Doge koin ini kembali gitu. Bahkan dia mengambil sekitar 4,4 miliar maksud saya 30 miliar Doge telah ditransaksikan gitu. Nah kita tidak tahu nih apakah Elon Musk atau bukan ya, karena ini juga berpengaruh pada harga Doge langsung naik rally ke 2000. Walaupun secara tren besarnya ini sedang dalam fase bearish gitu, tapi ya untuk Doge ini ya kalau untuk jangka panjang dia memang sudah sangat jauh dari yang diharapkan gitu ya. Walaupun adopsinya juga banyak gitu, tetapi ya ini kita tidak melihat Doge kembali ke 10.000 lagi. Lalu kita lihat juga seperti yang nah ini XRP guys. Jadi XRP ini per minggunya memang tidak terlalu naik signifikan gitu, walaupun ya hampir 12.000. Nah ini ada yang take profit juga gitu ya, tapi wajar kalau XRP ini kan dia memang lagi kasusnya gitu, belum ada berita yang heboh gitu. Tapi ini beritanya dari CoinGape ini, April ini menjadi bulan penting untuk kasus XRP dan SEC gitu ya. Nah jadi April ini nanti dia akan jadi SEC ini kemarin ternyata itu mengajukan mosi gugatan gitu, sehingga mencari waktu tambahan hingga 8 April untuk mengajukan jawaban mereka atas pengaduan amandemen pertama SEC kepada Filan. Nah Filan ini itu adalah jaksanya ya. Ini diinformasikan bahwa tanggapan SEC atas penemuan tambahan akan jatuh tempo pada 15 April dan perintah penjatuhan disusulkan bersama akan jatuh tempo pada hari Minggu berikutnya. Nah, jadi seperti gugatan kontroversial yang sudah berjalan lama akan meregang bulan April dengan banyak tanggapan dan penemuan. Komisi telah menyeret kasus ini dengan menuntut beberapa perpanjangan. Di sisi lain, rival telah mengusulkan jadwal penilaian ringkasan yang akan jatuh tempo pada bulan Mei. Wah ini guys, jadi ya kalau kemarin ini kan XRP sudah membuat membuka dokumen yang terjadi pada tahun 2013 dan itu menunggu tanggapan dari SEC, dan April ini itu adalah hari dimana ya XRP dan SEC itu melanjutkan sidang gitu, melihat dari mosi atas temuan tambahan dari pihak XRP ini. Maka bulan Mei itu ya diperkirakan akan menjadi final mungkin ya, tapi kita tidak tahu juga. Kita lihat dulu nanti di bulan April ini. Semoga saja berita-berita bulan April tidak membuat XRP jatuh lagi. Jadi itu saja mungkin berita aset kripto kita hari ini, karena ini sedang fase hijau guys. Ya wajar saja ya, karena sentimen positif ini sudah dikatakan oleh kripto, seperti Gubernur Florida mengatakan bahwa akan menerima Bitcoin sebagai pajak. Lalu Rusia juga ingin mengintegrasi kripto ke negara ekonomi. Nah itu menjadi sentimen positif sehingga membuat kripto kita hijau. Jadi itu saja, see you next video, jangan lupa